lagi dengan saya Lisnawati Stinjak selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang completing the account cycle atau menyelesaikan siklus akuntansi. Berarti yang kita bahas itu nanti ada kertas kerja, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi. Di sini juga saya ditemani oleh pakar-pakar ekonomi saya, yaitu ada Pak Yoda, Ibu Selviana, dan Ibu Etika, dan Ibu Amika. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya mengenai kertas kerja. Menurut Ibu Amika, apa sih itu kertas kerja? Kertas kerja itu adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom yang digunakan untuk menyusun dan menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Kepada Ibu Etika, apakah Ibu Etika setuju dengan pendapat Ibu Amika? Iya, setuju. Oke, tadi kan Ibu Amika ada bilang kertas kerja itu terdiri dari 12 kolom. Apa saja sih, Bu, yang 12 kolom itu kepada Ibu Etika? Jadi, worksheet dapat dibuat dengan 3 kolom, yaitu trial balance, adjusted, dan adjusted trial balance. Terus 4 kolomnya lagi, yaitu trial balance, adjusted, terus income statement dan statement of financial position, terus dan yang 5 kolomnya lagi yaitu trial balance, adjusted trial balance, income statement dan statement of financial position. Terima kasih kepada Ibu Etika. Selanjutnya kepada Ibu Selviana, kalau kertas kerja itu bersifat opsional, apa sih manfaat kertas kerja terhadap laporan keuangan? Memang pembuatan kertas kerja bersifat opsional, artinya boleh dibuat dan boleh tidak, karena sifatnya tidak permanen. Tapi gunanya kertas kerja adalah untuk memudahkan kita dalam melihat laporan keuangan yang dibuat. Karena di situ kan ada nanti neraca saldo setelah penutupan, jadinya memudahkan untuk melihat laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Selviana. Selanjutnya kepada Pak Yoda, bagaimana sih proses pencatatan kertas kerja itu? Proses pencatatan kertas kerja dimulai dari pemindahan neraca saldo, kemudian masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian, kemudian jumlahkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan nanti jurnal neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian pencatatan di kolom laba rugi, pencatatan kolom di laba rugi atau pendapatan dan revenue, dan beban dan ekspensi. Kemudian pencatatan di laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Gimana yang lain? Kemudian dijumlahkan segalanya. Sudah, Pak Yoda? Sudah. Baiklah, saya rasa yang dibilang Pak Yoda itu sudah jelas. Apakah semuanya pada mengerti mengenai kertas kerja ini? Ya, saya merasa cukup jelas penjelasan dari Bapak Yoda. Oke, selanjutnya kita masuk tentang jurnal penutup. Kepada Ibu Etika, apa sih pengertian tentang jurnal penutup ini? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, sehingga akun nominal ini akan bersaldo nol. Selanjutnya kepada Ibu Selviana, mengapa sih pada setiap akhir periode perusahaan menutup akun-akun nominal? Perusahaan akan membuat jurnal penutup pada setiap akhir periode untuk menutup akun-akun nominal supaya akun nominal tersebut akan bersaldo nol. Sehingga akun tersebut tidak akan menjadi saldo awal di tahun selanjutnya. Alasan keduanya juga bisa untuk mengetahui, kan saldo normal tadi isinya ada pendapatan,
beban. Jadinya kita bisa mengetahui beban-beban yang ada di periode sebelumnya dan selanjutnya. Dan hal itu juga bisa membuat kita membandingkan antara pendapatan tahun sebelumnya dan selanjutnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Selviana. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Pak Yoda. Lalu apa yang terjadi jika perusahaan tidak menutup akun-akun nominal itu? Yang akan terjadi adalah akun pendapatan dan pengeluaran tidak memiliki saldo nol, yang nantinya akan digunakan untuk memulai siklus akuntansi pada bulan kemudian. Kemudian akibatnya kita tidak mengetahui pendapatan tahun kemarin dengan pendapatan tahun sekarang. Jadi tidak tahu pembandingnya kelak. Gimana? Menurut saya itu saja cukup. Sudah cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada Pak Yoda. Selanjutnya kepada Ibu Amika, bagaimana sih langkah-langkah membuat jurnal penutup ini? Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup, yang pertama menutup akun rekening, yang kedua kita menutup semua akun beban, yang ketiga menutup akun income summary, yang keempat menutup akun dividen, yang kelima posting kembali ke buku besar setelah penutupan, dan yang terakhir susun neraca saldo setelah penutupan. Sudah, Ibu Amika? Ya, sudah. Selanjutnya kepada Ibu Selviana, jurnal pembalikan dibuat pada awal periode dan sifatnya itu opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Sebutkan akun-akun apa saja sih yang perlu dibuat dalam jurnal pembalik ini? Akun-akun yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah beberapa akun yang terdapat di dalam jurnal penyesuaian, seperti salaries and weeks payable dan salaries week expense, dan banyak akun-akun lainnya, Bu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke yang ketiga, yaitu jurnal koreksi. Menurut Ibu Etika, apa sih yang dimaksud dengan jurnal koreksi ini? Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat ketika perusahaan mengetahui dan menyadari telah terjadi kesalahan pencatatan dan penjumlahan transaksi pada jurnal. Jadi perusahaan wajib membuat jurnal koreksi. Selanjutnya kepada Ibu Amika, apa aja sih bentuk-bentuk kesalahan dalam pencatatan akuntansi ini? Yang pertama, kesalahan dalam penulisan desimal. Dan yang kedua, kesalahan dalam menghitung harga pokok jualan. Yang ketiga, tidak menyimpan bukti pembayaran. Dan yang keempat, tidak mencatat bukti transaksi. Itu saja sih menurut saya bentuk kesalahannya. Oke, terima kasih Bu Amika. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman saya semuanya. Menurut kalian, apa sih manfaat dalam jurnal koreksi ini? Yang pertama kepada Pak Yoda dulu terlebih dahulu. Kalau menurut saya sih, untuk memastikan konsistensi pencatatan entitas. Pencatatan yang dimaksud adalah semua pengeluaran dicatat sebagai beban terlebih dahulu. Jadi kan menurut Bapak, apakah ini bermanfaat, jurnal koreksi ini? Kalau menurut saya sih bermanfaat bagi orang yang melakukan kesalahan pencatatan. Kalau bagi orang yang tidak tidak melakukan kesalahan pencatatan, itu tidak ada manfaat baginya karena dia tidak melakukan kesalahan dalam pencatatannya tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yoda. Selanjutnya kepada Ibu Selviana, menurut Ibu gimana? Jurnal koreksi penting untuk dibuat, sangat bermanfaat. Begini, kalau kesalahannya dilakukan pada perusahaan yang belum menggunakan software atau laporan keuangannya dibuat dengan tulis tangan, kita bisa membetulkannya dengan
membuat ulang atau mentipeknya. Tapi kalau perusahaan tersebut sudah menggunakan software, dan rata-rata saya rasa sudah banyak perusahaan yang menggunakan software karena kemajuan teknologi yang semakin pesat. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka tidak bisa melakukan pembuatan ulang ataupun pentipekan tadi. Jadinya harus dibuat jurnal koreksi, sehingga jurnal koreksi sangat besar manfaatnya pada kehidupan kita sekarang ini yang telah menggunakan teknologi di dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Selviana. Bentar, Ibu Lisna. Terus bagaimana? Ibu Lisna, boleh menanggapi pernyataan Ibu Selviana tidak? Oh, boleh Pak Yoda. Nah, tadi kan Ibu Selviana mengatakan kalau melakukan kesalahan pencatatan itu harus ditipek. Menurut saya tidak boleh ditipek. Karena kenapa? Kalau kita mentipek kesalahan pencatatan, nanti urusannya panjang. Bisa jadi orang berpikir kita itu menutupi saldo normal yang seharusnya. Bukan saldo yang dibuat-buat. Jadi menurut saya tuh lebih bagus kalau kita coret saja, kalau kita mencatat dalam buku, bukan dalam software. Jadi menurut saya kalau memakai tipek tidak diperkenankan. Gimana Ibu Lisna? Oke, terima kasih kepada Pak Yoda yang sudah mau menanggapi. Dengan Ibu Selviana bagaimana dengan tanggapan Pak Yoda? Menurut saya, sanggahan dari Bapak Yoda malah memperjelas pernyataan saya tadi bahwa manfaat dari jurnal koreksi tersebut besar. Selain karena tadi tidak boleh mentipek, juga karena seperti yang saya bilang, kalau sekarang ini lebih banyak perusahaan yang menggunakan software. Selanjutnya kita bertanya kepada Ibu Etika. Menurut Ibu gimana, Bu? Jadi menurut saya dari pendapat Ibu Selviana dan Pak Yoda tadi, manfaat jurnal koreksi itu sangat bermanfaat ketika terjadi kesalahan pencatatan, dan untuk membenarkan kesalahan maka dibuatlah jurnal koreksi. Terima kasih kepada Ibu Etika. Selanjutnya kepada Ibu Amika, bagaimana Bu? Pendapat Ibu? Menurut saya, jurnal koreksi itu sangat bermanfaat ketika perusahaan menyadari kesalahan sehingga dibuatlah jurnal koreksi. Baiklah, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa jurnal koreksi ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, di sini saya ada contoh soal. Misalnya, Ibu Etika bekerja di PT Kursus Akuntan Meikom selama bulan Agustus 2018 ini. Ibu Etika sudah melakukan kesalahan pencatatan transaksi sebagai berikut. Pembelian perlengkapan secara kredit sebesar $690 telah dicatat pada jurnal supplies di debit $960. Lalu account receivable-nya di kredit $960. Apa sih jurnal koreksinya? Kepada Ibu Etika. Jadi di sini telah terjadi kesalahan pencatatan di mana yang pertama ada akun yang terlibat tapi tidak dilibatkan, yaitu akun payable, dan ada akun yang tidak terlibat tapi dilibatkan, yaitu akun receivable. Jurnalnya tadi yang salah yaitu supplies sebesar 960, pada akun receivable 960. Nah, di sini terjadi kesalahan di angka di stop udah. Jawab kan? Dari jadi di sini telah terjadi kesalahan pencatatan di mana perusahaan telah mencatat supplies di debit sebesar $960 dan akun receivable di kredit sebesar $960. Nah, kesalahan yang terjadi di sini yaitu
ada akun yang terlibat tapi tidak dilibatkan, yaitu akun payable. Dan ada akun yang terlibat tapi tidak dilibatkan. Di sini juga terjadi kesalahan jumlah uang, jumlah pembayarannya yaitu 960. Jadi koreksinya yaitu supplies sebesar nilai yang sebenarnya yaitu 690, akun payable sebesar 690 dan sebesar 690. Jadi jurnal koreksinya yaitu tadi kan akun receivable kan dikredit, jadi didebitkan untuk menghapuskan akun receivable yaitu sebesar 960, supplies dikredit sebesar 270 dan akun payable dikredit sebesar 690. Itu saja menurut Sepertinya Ibu Etika mengalami apa sih itu